Muhammad. Allah sallallahu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abradha fi rabiul awwal tal'atal qamaril hidayah fi falakis su'ud wa adhara ma kana mahjuban ladayhi bi afdalin hadin wa akmalil syari'in wa ashrafil maulud wa faddala hadha syahr bi biladin nabi wa ba'athahu ila kafatin khalqin min humrin wa bidin wa sud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an ja'alana min ummatihi wa khassana bihadha an-nabil mahmud wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah arghamat kulla musyrikin aw jahud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muntakhabun min ashrafal qabaili nasaban abai wal judud. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa ta'azzim wa tahannan wa tarahham ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumi yunfakhu fi suri dhalikal yaumul wa'id. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad. Dustur ya sayyidi ya ahlan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pesantren Darussalam, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam wal tauhid wal i'tiqad wal ma'rifah wal hidayah. Salawat serta salam kita aturkan keharibaan manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar,
Kalau seperti kita hadirin, bukan manusianya yang besar, tapi dosa kita yang besar. Betul. Beliaulah Nabi Muhammad yang telah membawa kita minadzulumati ilan nur, dari alam gelap sampai alam terang menderang. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati para kiai, para tokoh masyarakat, para dewan guru pesantren Darussalam, para habaib Habib Ali bin Muhammad Al-Hamid, protokol kita Haji Tabrani, dan para ustadz, ibu-ibu, para syaraif, bapak-bapak, para sepuh, para aparatur pemerintah, Pak RT, Bapak RW, semuanya yang hadir. Insya Allah saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan insya Allah tidak bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Tidak bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah ampuskan segala dosa-dosa kita. Tidak bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam kita. Tidak bangun dari tempat ini, mudah-mudahan kita tetap masih menjadi ahli sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita ngumpul di tempat ini hadirin? Di lapangan atau di pesantren yang istimewa ini hadirin, kita ngumpul di tempat ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga dengan harta kita hadirin. Sukses manusianya itu bukan karena hartanya hadirin. Sukses manusianya itu di dunia bahagia bukan karena hartanya. Bagaimana kita tanamkan kalau kita ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan di tempat-tempat yang lain, suksesnya maulid itu bukan karena yang datang ribuan, yang hadir jutaan, yang hadir banyak yang nangis, makanannya enak semua. Itu bukan maulid yang sukses hadirin. Saya katakan sekali lagi, maulid yang sukses adalah ketika kita keluar dari tempat ini bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi di rumahnya tidak ada kitab-kitab maulid sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di rumahnya tidak ada Al-Quran sama sekali hadirin. Bawa Nabi Muhammad ke rumah Anda, bawa Al-Quran ke rumah Anda, didiklah anak-anak Anda dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugi hadirin nanti di hari kiamat kalau kita tidak diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, dusta cinta kita. Hanya di mulut kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi prakteknya kita tidak bisa melakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelanggaran dihajar, maksiat dihajar, narkoba dihajar, narkotika dihajar, semuanya maksiat dihajar. Malu kita hadirin kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad. Mau taruh di mana muka kita? Karena Nabi Muhammad mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah masuk surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan man ata'ani
dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang turut atas perintahku, kata Nabi Muhammad, insya Allah tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak turut atas perintahku, Nabi Muhammad tidak mengatakan tempatnya di neraka. Tidak, hadir. Itu kasih sayangnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Kita ini kan banyak pendosa, betul? Kita ini banyak dosa, hadirin. Nabi Muhammad tidak punya dosa sama sekali. Dosanya Nabi Muhammad itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya Nabi sudah diampunkan, yang terdahulu, yang akan datang. Nabi tidak punya dosa. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang dosanya bukan main berjibun segunung. Kita baca istighfar 3 kali, udah gitu yakin lagi masuk surga, hadirin. Surga itu bukan punya kita. Yang memasukkan kita ke surga bukan amal ibadah kita. Bukannya seorang perempuan taat sama suaminya terus masuk surga, bukan. Amal ibadah kita, ngaji kita, tadarus kita, lalu kita masuk surga, bukan. Yang memasukkan kita ke surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin. Merugi, hadirin, nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad, mau taruh di mana muka kita, hadirin? Mau taruh di mana amal ibadah kita dari pagi sampai sore? Kita ibadah, ngaji, tadarus, zikir, tapi kita tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik, hadirin. Oleh karena itu, hadirin, marilah masing sisa umur kita ini, ibu, bapak, marilah kita banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Al istighfar yunadzif qulub min athariz dzunub. Istighfar itu bisa menghilangkan kotoran yang ada di dada kita. Nabi istighfarnya 70 kali. Wa fi riwayah 100 kali. Nabi nggak punya dosa. Bahkan Nabi Muhammad tatkala beliau keluar dari kamar mandi, Nabi mengatakan, "Ghufranak, ampunkan ya Allah dosa aku ya Allah." Itu Nabi Muhammad, manusia yang paling suci. Waktu Nabi Muhammad salat subuh berjamaah, dipegang kanan kiri sama para sahabat. Sudah tidak kuat, apa kata anaknya, putrinya, jantung hatinya Nabi Muhammad, "Abah, ma fa'ala bika?" Apa yang kau perbuat, Abah? Apa kata Nabi Muhammad? "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak pantas menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, hadirin, ayo saya mengajak kepada para hadirin, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang luar biasa. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila engkau mendapatkan kenikmatan, maka itu kenikmatan engkau jaga, itu kenikmatan. Pegang itu kenikmatan, pegang erat-erat, gigitlah itu kenikmatan. Jangan sampai itu kenikmatan terlepas dari tangan kita, terlepas dari hati kita, terlepas dari rumah kita. Nikmat yang bagaimana? Alhamdulillah, dengar azan kita buru-buru sembahyang, dengar panggilan acara maulid kita buru-buru mendatanginya, dengar panggilan untuk pengajian kita buru-buru mendatang atau melangkahkan kaki kita. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mengaku muslim, orang yang mengaku mukmin, di rumahnya ada nama Nabi Muhammad, tapi panggilan azan tidak pernah dihiraukan olehnya, hadirin. Panggilan pengajian tidak pernah dihiraukan, peringatan maulid terdengar di kupingnya, tidak buru-buru dihadirkan, hadirin. Kenapa? Karena kupingnya sudah dikencingi oleh syaitan. Na'udzubillah min zalik. Janganlah kita seperti ibu
iblis. Naudzubillah. Iblis itu adalah makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu hadirin saya katakan, kalau kita pengen dicintai sama Nabi Muhammad, kalau kita ingin disenangi sama Nabi Muhammad, bukan di akhirat saja dulu hadirin, di dunia. Kalau sudah di dunia kita disenangi sama Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat Nabi Muhammad akan cari kita hadirin. Makanya oleh itu, karena itu banyak-banyaklah kita menangis kepada Allah di waktu malam hadirin. Ibki katsiran wa ibki katsiran wa dhhak qalilan. Perbanyaklah engkau menangis, sedikitlah engkau tertawa. Ini di Al-Qur'an dikatakan hadirin. Ini sama orang sekarang dibalik, banyak tertawa tapi sedikit menangis hadirin. Dosanya dia nggak pikirkan. Kadang-kadang ada orang yang maksiat, dia cerita kemaksiatannya sama kawan-kawannya, dia bangga dengan kemaksiatannya. Makanya kenapa sih orang-orang ahli maksiat setiap dia minta sama Allah, dikasih sama Allah. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Kenapa? Karena Allah sudah tidak senang lihat dan mendengar suaranya orang yang ahli maksiat. Tapi orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah, dikit-dikit minta belum dikasih, seminggu lagi minta nggak dikasih lagi, setiap hari minta nggak dikasih, seminggu, sebulan, setahun minta nggak dikasih. Kenapa? Karena Allah rindu ingin mendengar suaranya orang ahli ibadah. Tapi orang ahli maksiat hadirin, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Kenapa? Allah sudah benci dengan suaranya hadirin. Makanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min zalik hadirin. Jadilah kita seperti menyerupai iblis laknatullah. Iblis itu nangis histeris hadirin 4 kali. Iblis itu adalah makhluk yang paling alim di kalangan malaikat. Pernah lihat iblis, Bu? Ibu udah pernah lihat iblis belum? Bu, udah makan belum, Bu? Belum. Bu, udah makan belum, Bu? Belum. Iblis itu histeris 4 kali, Bapak. Yang pertama, iblis itu nangis histeris, diusir sama Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis nangis sejadi-jadinya. Yang kedua, waktu Allah mengatakan engkau adalah makhluk terlaknat wahai iblis, akhirnya iblis nangis lagi sejadi-jadinya. Yang ketiga, waktu Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis sejadi-jadinya hadirin. Yang terakhir, tatkala suratul Fatihah turun, akhirnya iblis nangis lagi 4 kali hadirin. Makanya oleh karena itu, janganlah untuk kita selalu mendekati perbuatan-perbuatan iblis, karena itu adalah tipuan rayu dia hadirin. Kalau kita sudah orang ahli maksiat, orang kalau sudah sering maksiat, setiap hari zina, setiap hari mabuk, setiap hari main narkoba, nggak perlu digodain lagi sama iblis. Kenapa? Dirinya sudah iblis. Dirinya sudah iblis. Iblis cari lagi sama orang yang mukmin, yang imannya kuat, dicari lagi sama iblis. Oh, ini kuat, ini bukan tandingan saya nih, ini tandingan bapak saya nih. Dipanggil bapaknya, Pak itu orang kuat betul Pak. Saya goda sembahyangnya, saya goda ibadahnya di rumah, nggak kena. Akhirnya kalah bapaknya, dipanggil lagi kakeknya. Datang lagi kakeknya, giginya seperti gusi, na'udzubillah min zalik, jahat betul, panjang dia punya gigi. Akhirnya digoda lagi ke orang ahli ibadah, nggak kena. Makanya iblis mengatakan, waktu iblis dikeluarkan dari sorga, apa yang dikatakan iblis? La'aghwiyannahum ajma'in, akan aku goda anak Adam malam yughorghir, sampai di tenggorokan. Kita ini semuanya digoda Bapak Ibu. Hati-hati, kita digoda sama iblis. Kanan kita lagi ibadah,
kita lagi sembahyang malam-malam munajat, sembahyang tahajud, atau kita lagi baca Al-Quran, iblis goda kita. Tidak ada udah orang seperti kamu ibadahnya luar biasa, kamu ini paling ahli ibadah di kampung sini, Masya Allah kamu luar biasa. Iblis tuh timbul kesombongan ini orang. Dia nggak sadar tuh bahwa itu adalah tipuan iblis. Coba kalau dia kembali kepada Allah, dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak, ini adalah godaan iblis. Dia kembali, insya Allah tidak bakal digoda lagi. Tapi tetap biarpun bagaimanapun, iblis nggak bakal bisa tinggal diam untuk menggoda kita, hadirin. Oleh karena itu hadirin, introspeksi diri untuk kita selalu setiap hari kita bangkit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tagarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan, ya Habib, ulun pengen betul, ulun ingin mati meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Habib, ulun pengen meninggal dalam keadaan sujud. Sering-sering sembahyang. Habib, ulun pengen lagi meninggal, lagi baca selawat meninggal dunia. Sering-sering baca selawat. Nanti kalau kita sering baca selawat, meninggalnya lagi dalam bacaan selawat. Kalau kita sering baca Al-Quran, nanti meninggalnya dalam keadaan baca Al-Quran. Kalau kita sering ibadah, sujud, nanti meninggal kita dalam keadaan sujud. Yamutul mar'u ala ma sya'alai. Meninggalnya seseorang bagaimana kebiasaannya setiap hari, Bapak. Kalau setiap hari dia ibadah, dia rajin tadarus, dia memegang tasbih, baca Al-Quran, dia sujud, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi tidak bisa disangkal lagi. Berapa banyak orang dalam keadaan ibadah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita sering-sering minta ibu bapak setiap habis sembahyang fardu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah. Baca semuanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi syaitan mengatakan, dasama dhahri, patah pinggang aku, kata syaitan. Orang yang setiap hari minta husnul khatimah, dari pagi aku goda, akhirnya dia setiap habis sembahyang minta husnul khatimah. Makanya kalau dengar azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan berbicara ibu. Ini kira-kira orang sini bahasa ulun paham nggak? Paham. Waktu lagi azan, jangan berbicara, yang ada harus kita jawab itu azan. Kalau kita lagi azan, kita berbicara, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Ini kata guru saya. Lagi azan, dengar azan terdengar, kita dengar itu azan, kita berbicara sengaja atau kita nonton TV, itu dikhawatirkan mati kita su'ul khatimah. Satu. Yang kedua, kita ragu dengan rezeki Allah saja. Ragu dengan rezeki Allah itu matinya bisa su'ul khatimah. Matinya bisa su'ul khatimah, kita ragu dengan rezeki Allah. Ya Allah, rezeki saya kok belum turun-turun. Ya Allah, nanti saya makan bagaimana? Anak ulun bagaimana? Istri ulun bagaimana? Saya rezeki belum datang-datang ini bagaimana ya Allah? Itu dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil zannaka ilal maula taral busyra.
Perbaguslah sangkaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nampak kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya dibeli rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang buas aja dikasih rezeki, Ibu, Bapak. Binatang buas itu dikasih rezeki sama Allah. Lihat buat Nabi Musa. Nabi Musa waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, idrib bihasokal hajar." Ketuklah batu itu ya Musa dengan tongkat kamu. Waktu diketuk itu batu oleh Nabi Musa terbelah dua. Nggak taunya di dalam batu itu ada 2 ekor cacing, hadirin. Ada 2 ekor cacing dan daun. Siapa yang taruh cacing di dalam batu itu? Yang taruh daun di dalam batu itu siapa kalau bukan Allah? Yang naruh cacing di dalam batu itu adalah Allah. Yang naruh daun adalah Allah. Kok bisa dikasih? Bagaimana kita ini? Paling afdolnya makhluk, ahsani takwim, sebaik-baiknya bentuk manusia yang dikasih rezeki bangun tidur dia jutaan, ribuan, triliunan. Allah kasih makan setiap hari, dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah ada rezekinya mengambil rezekinya orang yang bukan haknya. Ini namanya pencuri apa bukan? Pencuri apa bukan? Pencuri apa bukan, Bu? Ini namanya pencuri. Mau kaya nggak tahu caranya, repot. Mau kaya, rampok sini, rampok sana, rampok sini, biar kaya. Ini mau tahu cara, mau menjadi kaya, nggak tahu caranya, ini repot. Mau jadi wali, nggak tahu caranya, repot juga, hadirin. Kita suruh munajat kepada Allah, minta Ibu, Bapak sama Allah Subhanahu wa taala. Minta yang banyak, atazau bidu'a wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a sihamul laili la tuqti walakin amadun walil amadun kiba'u. Jangan engkau meremehkan doa. Wa ma tadri bima sana'ad du'a, engkau tidak tahu apa yang dibuat oleh doa. Karena kenapa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ibu, Bapak, tugas kita adalah berdoa. Tugasnya Allah mengkabulkan, selesai. Mau dikasih atau tidak dikasih itu bukan urusan kita. Itu semuanya urusan Allah. Ud'uni astajib. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, niscaya doamu akan aku kabulkan. Nggak dikasih sekarang, mungkin besok. Nggak dikasih besok, mungkin lusa. Nggak dikasih lusa, mungkin nanti seminggu. Nggak dikasih seminggu, mungkin nanti sebulan lagi. Nggak dikasih sebulan, mungkin setahun lagi. Bahkan para aulia, orang-orang soleh, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila aku berdoa, jangan engkau kabulkan doa aku ya Allah. Nanti untuk penyelamat anak cucuku ya Allah di akhirat, doaku itu ya Allah. Itu orang-orang dulu, orang-orang soleh. Makanya perempuan-perempuan zaman dulu, Ibu, beda sama perempuan-perempuan zaman sekarang. Kalau suaminya mau berangkat kerja, istrinya ngomong begini kepada suaminya, Mas, engkau pulang tidak bawa harta, tidak bawa makanan, aku sanggup untuk menahan lapar dengan anakku, wahai suamiku. Tapi engkau pulang, dan engkau pergi, engkau pulang bawa harta yang haram, engkau berikan kepada aku dan engkau berikan kepada anakku, aku tidak tahan untuk menahan apinya neraka jahanam, wahai suamiku. Itu orang-orang dulu tidak tahan dengan api neraka jahanam. Kalau orang sekarang kan tidak, yang haram dihajar, yang subhat dihajar. Dari siapa, Mas? Dari si Anu. Padahal itu duit haram, makanan haram. Man akalal halal atau jawari sya'an abah. Orang yang makan barang yang halal
seluruh tubuhnya akan menjadi halal hadirin. Matanya halal, hatinya halal, tangannya halal. Waman akalal haram asad jawaru sya'an abad. Orang yang makan barang yang haram, seluruh tubuhnya akan menjadi haram. Na'udzubillah. Enggak senang majlis-majlis seperti ini hadirin. Ibu bapak enggak senang majlis-majlis seperti ini. Kenapa? Memang maunya Allah tidak mau orang itu duduk di majlis-majlis seperti ini hadirin. Ini semuanya yang hadir di tempat ini semuanya pilihan Allah semua. Pilihan Allah semua. Mudah-mudahan Habib doain masuk surga ame sendal-sendalnya, mudah-mudahan ame kerudung-kerudungannya semuanya masuk surga. Gobul hajat insya Allah. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau kita doa kita kan beda, Bu, sama doa orang-orang dulu. Kalau mereka tuh sebelum doa mereka istighfar dulu 100 kali. Astagfirullah, direnungin dosa-dosanya dari pagi sampai sore, diingetin. Itu orang dulu. Kalau kita pengennya buru-buru doanya kita kan beda sama orang dulu. Kalau orang dulu doanya, ya Allah, in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Apabila rezeki saya ada di langit, turunin ya Allah. Apabila rezeki saya jauh, deketin ya Allah. Apabila rezeki saya sedikit, banyakin ya Allah. Itu orang dulu. Tapi kalau orang sekarang, ya Allah, apabila rezeki saya jauh, deketin napah. Ya Allah, apabila rezeki saya sedikit, banyakin napah, pakai napah lagi. Ya Allah, minta sama Allah. Tahajud, ya Allah, semalam saya sembahyang tahajud nih, ya. Tadi saya sembahyang duha kemarin nih. Tolong jangan sampai kagak dikasih ya Allah. Allah dituntut. Hei, emang Allah itu siapa? Tuhan kita. Mau dikasih tidak dikasih itu bukan urusan kita, Ibu. Mau dikasih anak, nggak mau dikasih anak. Ada orang bertahun-tahun nikah, ganti bini, nggak hamil itu bininya. Saya bilang, beb, doain beb. Saya udah berkali-kali ganti bini, beb. Nggak ada yang mandul, bukan manusia ini tidak ada yang mandul. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang mandul? Sahabat berkata, ya Rasulullah, orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, yang dinamakan mandul adalah orang yang punya anak tapi tidak ada satupun anaknya diterjunkan ke akhirat. Itu namanya orang tua yang mandul hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Anak banyak, ada yang 9. Saudara saya 11 anaknya. Setiap hari bikin anak. Mau capek, mau nggak capek tuh bininya dia naik mangkring mulu setiap hari. Beb, doain beb. Ulun lagi ngisi lagi dalam hati saya. Ya Allah, belum lama lagi merangkak anak ini, ngisi lagi. Belum lama, berapa bulan, 9 bulan lahir, dapat berapa bulan ketemu ulun 4 bulan ngisi lagi. Dalam yang doyan siapa? Subhanallah. Tapi insya Allah mudah-mudahan anaknya Sidin anak-anak soleh semua hadirin. Itu kan yang kita harapkan, anak soleh. Pengenkah ibu bapak punya anak soleh? Pengen, semuanya orang pengen anak soleh. Siapa sih yang kagak pengen anak soleh? Itu semuanya dari siapa? Semuanya itu dari makanan orang tuanya. Kalau orang tuanya pandai makan barang yang bagus-bagus, bapaknya makan dari barang-barang yang bagus, insya Allah anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berapa banyak anak, na'udzubillah Pak, di rumah saya tuh di Jakarta. Ya Allah, sian, anaknya ada 6, yang perempuan tato, yang laki semuanya bertato. Coba lihat, ibu bapaknya sudah meninggal dunia, apa nggak nangis tuh di kuburan? Nggak pernah sholat sekeluarga sama sekali.
La ilaha illallah. Itu rumah kayak kuburan. Apanya? Serem kalau kita masuk ke rumahnya. Tahu. Kita membaca ke rumahnya, baca ayat kursi dulu. Takut saya. Beda. Takut dicekek. Sama yang punya rumahnya kita takut. Kenapa? Karena kalau penghuni rumah nggak ada sholat sama sekali, akhirnya yang punya rumah tuh yang dicekek ntar sama iblisnya. Makanya kita kalau masuk, Assalamualaikum, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Cepat-cepat saya buru baca ayat kursi. Selesai baca Allahul aliyul azim. Makanan. Buru-buru saya pulang. Saya takut. Kenapa? Rumahnya angker, Bu. La ilaha illallah. Kesian. Itu orang muslim, saudara kita. Makanya kita patut mendoakannya. Kenapa? Kesian orang tuanya di kuburan. Makanya kalau punya anak, sering-sering bacain Alam Nasrah lagi tidur dadanya, biar ingat ame akhirat. Suaminya begitu juga lagi tidur, bilang dulu, Mas, nanti kalau Mas lagi tidur, saya bacain Alam Nasrah, nanti takutnya kaget. Ada apaan mau bunuh gue loh, takutnya begitu. Suruh bacain Alam Nasrah suaminya. Suami bangor, Bib. Suami ulun bangor, gak pernah ngaji, Bib. Setiap hari kerjaannya mancing mulu. Ada kayak mancing, Bib? Ada gak? Alhamdulillah di sini kagak ada yang mancing. Alhamdulillah. Bib, suami ulun mancing terus, Bib. Saya alhamdulillah, Bu, berkali-kali diajak orang mancing, gak pernah mau. Nah sekarang mau ngapain mancing? Apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat kan ikan betok, ikan mujair, lele. Itu mancing ninggalin istri gak? Ninggalin istri gak? Ninggalin istri, ninggalin rumah tangganya, perabotan rumahnya, hartanya, anaknya ditinggalin. Kalau keluarganya ada apa-apa, suaminya kagak tahu. Bejem-jem itu suaminya dimancing begini kayak orang bego, nungguin ikan bergerak. Autan di bawah, sopel di bawah, rokok di bawah. Otomatis nomor 1 tuh rokok. Rokok di bawah, terus apa lagi, kopi di bawah. Pulang-pulang bawa 2 ekor. Ya Allah, saya bilang, Bang, doyan banget nama. Bib, saya paling hobi, Bib, mancing di dalam hati saya. Coba kalau lo doyan ngaji. Kalau lo doyan ngaji jadi kiai lo. Saya bilang gitu. Doyan mancing. Ada lagi orang yang kagak doyan mancing. Doyan apaan? Batu cincin. Dari pagi sampai sore diusut terus. Udah aki-aki di dekat rumah saya tuh. Udah uratnya pada keluar. Udah umur 70 tahun. Batu diusak-usak. Mahal lebih. Mahal lebih 5 miliar. 5 miliar dari mana dapat 5 miliar? Pada batu-batu murah, coba lihat. Ada lagi orang yang gila cincin selesai, catur. Pagi-pagi mencatur, malam begadang. Kayu dipikirin. Setar sini, lempar sini. Ya Allah, kesian. Coba kalau dia berzikir, dia bersalawat sama Nabi Muhammad, sudah dapat berapa ratus tuh. Coba diambil tasbih, duduk di rumahnya. Makanya saya katakan sama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi bengong-bengong, buru-buru kembali kepada Allah. Lagi main catur, buru-buru kembali kepada Allah. Lagi mancing, buru-buru kembali kepada Allah. Ini tidak benar perbuatan saya, ini salah perbuatan saya. Saya pulang, gelar sejadah, salat 2 rakaat, munajat sama Allah, keluarin tasbih, minta afiat dari Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah istiqamah sebulan saja, 2 bulan saja istighfar atau istiqamah di atas sajadah, baca selawat, insya Allah bakal dicintai amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kayak begitu hidupnya gundah, hidupnya nggak tentram, gundah. Tapi kalau orang selawat